sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita, yaitu tentang faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Apa saja sih faktor internal itu? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor internal yang asalnya dari dalam dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri atas gen dan hormon. Hari ini fokus kita itu belajar pada hormon tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan sendiri yang umum dikenal itu ada 5. Ada auksin, ada gibberellin, ada sitokinin, ada etilen, dan kemudian ada asam aksitat. Kelima hormon ini bisa bekerja secara sinergis atau saling mendukung satu sama lain, dan juga bisa bekerja secara antagonis atau saling berlawanan satu sama lain. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu fungsi dari hormon berikut ini. Oke, yang pertama adalah hormon auksin. Nah, auksin sendiri itu ada yang alami dan ada yang sintesis. Maksud alami di sini berarti yang emang ada di dalam tubuh tumbuhan, dan ada yang sintesis berarti yang bisa dibuat oleh manusia. Nah, ini adalah jenis-jenis auksin. Kemudian, auksin ini di mana bisa kita temukan? Auksin bisa kita temukan di bagian koleoptil atau titik tumbuh dari akar, ujung batang, ujung akar, dan jaringan yang bersifat meristematis. Berarti segala tempat di mana terjadi pertumbuhan pada tumbuhan itu pasti memiliki yang namanya auksin. Lalu, apa sih fungsi auksin itu? Nah, kalau dia ada di titik tumbuh, otomatis dia akan memicu pembentangan dan pembelahan sel. Kalau di akar, dia akan membentuk akar lateral atau akar samping dan serabut akar. Kemudian dia juga bisa membantu proses pertumbuhan pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi dan merangsang dominansi apikal. Jadi dominansi apikal itu adalah kondisi di mana tanaman tumbuh ke atas karena memang konsentrasi auksinnya tinggi dan menghambat pertumbuhan tunas lateral atau pertumbuhan ke arah samping atau tanamannya jadi rimbun ke samping. Makanya orang yang ngebonsai, kalian tahu bonsai, itu kenapa tanamannya tidak tinggi-tinggi? Karena auksinnya dipotong secara rutin. Jadi yang tumbuh adalah tunas lateralnya. Selain itu, auksin juga merangsang pembentukan buah dan bunga. Nah, aktivitas auksin itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi dan cahaya matahari. Nanti kita akan lihat contoh dari aktivitas hormon tumbuhan. Kita lanjut ke hormon yang kedua, yaitu ada gibberellin. Nah, kalau gibberellin ini, jenis-jenis gibberellin kalian bisa lihat, ada kode-kodenya. Dia diproduksi di semua bagian tumbuhan, ya. Dan fungsi dari gibberellin, dia memacu aktivitas kambium, berarti dia memicu pembelahan kambium. Kemudian mengatur perkecambahan biji dan tunas. Makanya kemarin itu dalam proses perkecambahan kita butuh yang namanya hormon gibberellin. Lalu mengakibatkan tanaman tumbuh tinggi atau gigantisme, tinggi tidak normal, emang tinggi banget. Nah, memicu tanaman berbunga sebelum waktunya. Dan dia kalau dikasih ke tanaman yang kerdil bisa menormalkan tanaman kerdil tersebut. Tapi jangan dicoba pada manusia ya. Nah, dia kerjanya sinergis atau bekerja sama dengan auksin saat terjadi proses perkecambahan. Nah, next kita akan bahas hormon sitokinin. Kalau sitokinin sama dengan auksin, ada yang alami, ada yang sintetik. Nah, tempat diproduksinya sitokinin bisa kita temukan di jaringan yang aktif membelah. Berarti jaringan yang masih aktif melakukan pembelahan itu pasti memiliki sitokinin. Apa fungsinya? Fungsi dari sitokinin itu untuk menghambat proses penuaan. Makanya kalau kalian lihat di floris-floris, bunga-bunga yang dipetik, mawar contohnya tuh, bisa tahan sampai 3-4 hari tanpa
layu tanpa tuah karena adanya cairan yang diberikan pada tumbuhan tersebut. Jadi biasanya tumbuhannya direndam batangnya. Sebenarnya itu bukan sembarangan cairan, bukan air saja. Tapi di situ ada hormon tumbuhan yang ditambahkan. Siapa dia? Inilah dia. Kemudian dia bantu perkecambahan biji dan merangsang pembelahan sel, lalu merangsang pertumbuhan daun dan pucuk, dan dia menghambat efek dominansi apikal. Berarti dia dapat memicu pertumbuhan tunas lateral. Ya. Nah, sitokinin itu berinteraksi dengan oksin untuk memacu pembelahan sel. Makanya, dalam proses kultur jaringan, itu biasanya hormon yang ditambahkan dalam media tanam itu adalah sitokinin dan oksin. Tujuannya supaya memicu pembelahan sel. Nah, lanjut kita ke selanjutnya ada gas etilen. Ya, ini adalah satu-satunya hormon pada tumbuhan yang ditemukan dalam bentuk gas. Kenapa pisang di sini gambarnya, Miss? Karena gas etilen itu fungsinya memicu pematangan buah. Kalian bisa lihat di sini ya, buah pisang yang tadinya mentah, kemudian setelah diberikan etilen, itu lama-lama akan masak. Sesuai dengan fungsinya, mempertebal pertumbuhan batang, memacu pematangan buah, dan merangsang pengguguran daun dan bunga. Nah, dia bisa kita temukan di bagian buah yang udah tua dan di jaringan daun yang tua. Berarti di sini etilen berfungsi untuk mempercepat penuaan. Nah, ini adalah fungsi khusus dari etilen. Jadi etilen kalau dengan gibberellin bisa kita buat untuk mengatur perbandingan bunga jantan dan bunga betina. Lalu jika dikerjasamakan dengan oksin, dia bisa memacu pembungaan. Nah, secara komersil itu juga dimanfaatkan untuk mempercepat pematangan buah. Kalau kalian punya keluarga yang jadi pedagang buah atau supplier buah, atau kalian pernah dengar istilah gas karbit. Jadi gas karbit itu adalah etilen buatan yang emang diberikan pada tumbuhan khususnya untuk mempercepat pematangan. Karena gini, nggak mungkin pedagang buah itu beli buah mateng dari produsen buahnya atau dari petani buahnya. Karena begitu sampai di toko atau begitu sampai di lapak mereka, itu pasti buah-buahannya ada yang berpotensi busuk. Berarti yang dibeli itu pasti buah-buahan yang belum masak. Nah, ketika sampai di lapak, ketika sampai di gudang, sampai di toko, buah-buahan yang belum matang tadi bisa diberikan gas etilen, ya, karbit tadi. Tujuannya itu untuk mempercepat pematangan. Termasuklah ya buah-buahan pisang, buah mangga, seperti itu, ya. Jadi gas etilen bisa memicu pematangan buah. Nah, lanjut kita ke asam absisat. Asam absisat itu kerjanya berlawanan dengan oksin dan gibberellin. Kalau oksin dan gibberellin memicu pertumbuhan, nah kalau asam absisat itu menunda pertumbuhan atau dia bisa memicu penuaan. Nah, di sini bisa kalian lihat fungsi dari asam absisat. Yang pertama, menunda pertumbuhan atau dia akan memicu dormansi atau kondisi diam, tidak berkecambah pada biji. Ya. Kemudian memacu pengguguran buah dan bunga. Jadi kalau misalnya durian jatuh dari batangnya, itu terjadi karena adanya aktivitas dari absisat. Menghambat pembelahan dan pematangan sel. Kemudian dalam kondisi kemarau, ya, dia bisa merangsang penutupan stomata. Karena kondisi kemarau itu kan memang kondisi panas, di mana tingkat penguapan pada tumbuhan di daunnya itu tinggi. Jadi supaya tumbuhannya tidak mati, maka dia akan merangsang penutupan stomata dan juga membantu memicu pengguguran daun. Nah, secara komersil dia dimanfaatkan dalam menahan perkecambahan biji. Sebenarnya kalian juga bisa melihat kerja dari asam absisat ini. Kalian tahu biji tomat? Tomat yang masih utuh, itu kan bijinya di tengah, itu ada lendir-lendirnya. Nah, kalau kalian mengecambahkan biji tomat dengan kondisi tidak dibersihkan lendirnya, itu nggak akan tumbuh. Kenapa?
karena ada asam aksisatnya. Beda kondisinya jika kalian mengecambahkan tomat yang lendir di sekeliling bijinya itu dibersihkan terlebih dahulu. Maka asam aksisatnya tidak ada, bisalah biji tomat tadi berkecambah. Nah, selain kelima hormon tadi, ada beberapa hormon yang memang aktif dalam kondisi tertentu saja. Ada tromalin dan kalin. Kalau asam tromalin ini, trauma berarti luka, maka fungsinya untuk menyembuhkan luka. Kalau kalian mungkin waktu kecil suka mengikis-ngikis batang tumbuhan, ya, suka merusak batang tumbuhan dengan menggunakan pisau, silet, dan sebagainya, menulis nama, itu kalau kalian balik lagi ke situ 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu kalian nggak akan ketemu lagi bekas kikisan nama kalian. Kenapa? Karena dia punya asam tromalin, ya. Jadi asam tromalin ini merangsang pembentukan jaringan baru. Nah, kalau kalin, dia berfungsi untuk pembentukan organ. Jadi ada beberapa jenis kalin sesuai dengan namanya. Ada rizokalin, itu untuk membentuk akar. Ada filokalin untuk daun, kaulokalin untuk batang, dan antokalin untuk bunga. Nah, kita akan lihat nih contoh pengaruh faktor internal terhadap tumbuhan. Jadi di sebelah kiri, kalau diberikan auksin pada tanaman yang kita setek, itu bisa memicu pembentukan akar. Kemudian kalau kita lihat percobaan yang dilakukan oleh Wen yang membuktikan bahwa auksin akan terakumulasi di sisi batang yang tidak terkena cahaya. Nah, seperti ini. Auksin yang ada di ujung tanaman dipotong, kemudian ujung tanaman diletakkan di atas gelatin, lalu auksin meresap ke dalam potongan gelatin. Nah, potongan gelatin tadi diletakkan di ujung koleopsil, di mana ya potongan gelatin yang mengandung auksin itu mengakibatkan batangnya membengkok, karena memang auksinnya itu akan tumbuh ke arah, auksin itu akan menuju ke bagian yang gelap atau bagian yang tidak terkena cahaya, sehingga bagian yang tidak terkena cahaya itu akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan bagian yang terkena cahaya jika dikenakan cahaya dari satu sisi. Akibatnya, yang tumbuh lebih tinggi tadi akan membengkok. Membengkok kemana? Dia akan membengkok menuju arah datangnya cahaya matahari. Nah, istilah ini dikenal dengan gerak fototropisme atau gerakan fototropisme itu gerakan tumbuhan menuju arah datangnya cahaya matahari. Nah, ini lagi contoh faktor internal pada tumbuhan. Ini lapisan aptisi pada daun yang tua sehingga nanti daunnya siap untuk gugur. Dan kemudian pemberian IAA, IAA itu auksin buatan, dan kinetin dalam pertumbuhan kultur jaringan. Kemudian terakhir ada pemberian giberelin terhadap pertumbuhan tanaman yang bikin tanamannya itu semakin tinggi.